Oke, baik. Bapak Ibu teman-teman kita lanjut lagi materi selanjutnya ya. Tadi kita sudah lihat langsung bagaimana analogi tentang neuroplastisitas dan selanjutnya kita masuk materi yang membahas tentang neuroplastisitas yang lebih dalam lagi. Kita akan membahas dulu ya, masalah-masalah tentang hal-hal yang mitos atau fakta. Jadi banyak hal yang ternyata mitos, fakta ya, dan banyak hal yang ternyata misalnya fakta ternyata itu mitos, gitu ya. Ya, ini semua tentang otak ya. Apa saja ya yang mitos atau fakta ini? Pertama adalah kita hanya menggunakan kita hanya menggunakan 10% saja dari otak kita. Sementara 90% lainnya otak kita masih masih belum digunakan ya, masih tertidur mungkin ya. Jadi banyak kita beranggapan bahwa otak kita sesungguhnya memiliki kapasitas atau kemampuan yang dahsyat sekali. Sementara kita masih hanya menggunakan 10%, semua manusia di muka bumi ini hanya menggunakan 10% saja dari otaknya. Sementara kita punya kemampuan sampai dengan 90%. Ya, bahkan saya pernah nonton film ya, yang menciptakan ya ketika orang bisa mencapai level 100% dari kemampuan otaknya, maka dahsyat sekali dia dia bagaikan bisa menguasai alam jagat raya ini Bapak Ibu teman-teman ya. Dia bisa melihat benda, yang melihat saja benda, tanpa menyentuhnya dia bisa mengangkat benda tersebut. Dia bisa meretas segala macam sistem yang ada di dunia ini ya, dia bisa retas dengan otaknya ya. Bahkan dia bisa mempengaruhi otak orang lain ya, dia cukup melihat melihat orang dan orang tersebut langsung nurut apa maunya dia gitu ya. Jadi kayak 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 ilmu sihir jadinya ya. Itu katanya seperti itu ya. Kita hanya menggunakan 10% saja dari kita ya. Apakah benar demikian? Ternyata tidak ya. Memang kita sudah menggunakan seluruh otak kita meskipun sebagai bagian aktif pada waktu yang berbeda-beda dan punya tugas yang berbeda-beda. Jadi, Tuhan sudah memberikan kita otak 100% seperti itu. Tinggal kita saja yang menggunakannya. Baik bagaimana membuat otak kita jadi jauh lebih kapasitasnya jauh lebih baik gitu ya. Jadi sudah diberikan semua oleh Tuhan gitu ya. Kita menggunakannya saja. Jadi nggak ada istilahnya Tuhan mengunci 90% dari kemampuan otak kita sampai dengan orang tersebut mencari tahu sendiri jalan keluar ke kunci tersebut. Tidak seperti itu ya. Jadi kita sudah diberikan semua. Cuman memang otak kita bekerja tidak seluruhnya langsung sekaligus. Kita fokus pada satu hal gitu ya. Dan juga nggak ada itu istilah apa namanya multitasking gitu ya. Ada laki perempuan, perempuan bisa multitasking, laki-laki enggak gitu ya. Itu juga sebenarnya mitos ya. Karena semua manusia dia hanya fokus pada satu hal. Nggak mungkin bisa dengan banyak hal. Ya, walaupun dia mungkin bisa pindah dengan cepat, dia fokus dengan hal yang A, terus dia langsung pindah ke hal yang B, pindah ke hal yang C. Tapi tetap harus fokus satu persatu, tidak bisa sekaligus fokus. Logikanya seperti Bapak Ibu mungkin nonton film, dengan 2 TV misalkan sekaligus, ya sebelah kiri film horor, sebelah kanan film komedi. Apakah Bapak Ibu bisa gitu ya, sambil ketakutan sambil ketawa gitu? Nggak mungkin ya, pasti harus fokus dengan satu film, sehingga memahami ceritanya. Jadi demikian ya, kita hanya menggunakan 10%-nya hanya mitos belaka. Kemudian otak tidak bisa menghasilkan sel baru setelah dewasa. Nah demikian ya. Ini karena ini model kayak tinggi badan ya. Orang yang udah usianya semakin tua otomatis tinggi badannya sudah meningkat lagi ya. Jadi segitu-segitu aja udah tingginya ya. Kecuali dia masih muda, dia masih akan terus tumbuh gitu. Mungkin apakah demikian dengan otak? Juga tidak akan tumbuh lagi. Ya, apakah benar? Ternyata otak dapat menghasilkan sel saraf baru, neuron, melalui proses yang disebut neurogenesis. Jadi saya akan jelaskan neurogenesis, terutama di area seperti hipokampus terkait memori dan pembelajaran. Ya. Jadi terutama di area hipokampus yang dimana di situ banyak sekali neuron-neuron. Ya, disitulah ketika kita mempelajari suatu hal yang baru, kita informasi yang baru, atau kita melakukan kegiatan-kegiatan baru, maka
salah sel baru, yaitu neuron baru ya, yang terkait dengan memori ya dan pembelajaran ya otomatis ya. Jadi itulah yang disebut neuron, saraf yang disebut neuron dan dia akan terus berkembang selama kita masih hidup. Ya, selama kita masih hidup, maka dia akan terus nunggu sel baru, nunggu pengetahuan baru, ilmu baru, pengalaman baru, maka dia akan terus bertumbuh ya. Dan dahsyatnya kapasitas kepala kita ini disediakan oleh Tuhan ini sangat besar sekali, jadi kita bisa menciptakan banyak sekali neuron-neuron ya. Itulah kehebatan ya, manusia yang diberikan Tuhan ya. Dan kemudian fungsi otak sudah terprogram secara permanen. Apakah benar demikian? Ya, ternyata tidak. Jalur saraf koneksi antar neuron sangat dinamis dan dapat berubah atau bergeser fungsi. Itulah yang disebut neuroplastisitas. Neuroplastisitas itu terdiri dari dua kata sebenarnya, neuro dan plastik. Jadi yang dimaksud plastik itu otak kita itu seperti plastik. Jadi kita otak kita itu sangat dinamis, fleksibel, bisa dirubah-rubah, tergantung dari kita yang membentuknya. Apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita pelajari, apa yang kita ambil pelajaran, apa yang kita cari ilmunya. Nah, itu yang akan membentuk siapa diri kita, yang akan membentuk bagaimana otak kita ya. Jadi itulah yang disebut seperti plastik, jadi dinamis.